Kelihatan ya? Ya alhamdulillah, terima kasih Mas Dani, teman-teman juga selamat malam semuanya. Saya mengambil ini, menulis kreatif writing as a therapy. Jadi ini sebagai guru bahasa Inggris ya, kita harus cinta juga bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena, kadang kita menerjemahkan bahasa Inggris itu ke dalam bahasa Indonesia kepada murid-murid kita ya, kepada orang lain juga. Nah, itu kita harus pahami betul-betul bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti yang Mas Dadi bilang tadi ya, titik komanya jangan sampai lupa gitu tadi ya, Mas, ya. Nyambung ini Mas ke materi Betul. saya. Iya, oke. Oh iya. Second next. Terus selanjutnya Mas Dani, tolong ya. This is me. My name is Rani Sularsi. I'm a teacher in Karangjati 2 Elementary School, Bergas, Semarang Regency, Central Java, Indonesia. Okay, I am a teacher since 2000. So 23 now, 23 years now. Wow. I love teaching kids. So I can move on from elementary school to junior high school or senior high school, just in kids. Okay. Next, yeah, I was born in Jakarta, 13 August 1969. So, guess it. Can you guess something, Mas Dani? You are You- as old as my mom. Okay. So, tomorrow is my birthday. See? Oh, I didn't know that. Oh, yeah. Okay, yeah. Thank you. Oh, yeah, Next, yeah. yes, I study at D3 UNES, and then I Mhm. take pendidikan bahasa Inggris UT, and then I write some books here. The first one is Finding Wow. Mormon. It's Indonesian in Indonesian. It's a teen lit. It's a talk about my life, my experience. Okay, and then Kembara Dua Mhm. Hati itu adalah eh, antologi puisi berdua dengan teman saya. Itu isinya bahasa Wow. Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Three languages. Wow. Okay. Yeah. Next time That's maybe amazing. I can share my PDF books. Okay. Next Pulung itu bahasa Jawa. Jadi cerita cekak Mhm. atau cerita pendek dalam bahasa Jawa. Next OTW ini saya mau bikin OSN matematika. Jadi bertolak belakang ya. Ke bahasa itu sudah OSN itu apa nempel. tuh? Olimpiade Sains Nasional Matematika, Mas. Wow. Jadi buku tentang itu. Jadi Hmm, apa namanya? Untuk skripsi saya itu seperti itu. Saya membuat hmm. sebuah R&D pengembangan. Jadi membuat sebuah buku nanti insya Allah baru OTW Mas ya. Eh sebenarnya sudah lama saya belajar bahasa gitu. Jadi menetap di pikiran saya di otak saya itu bahasa gitu ya. Mhm. Lebih berat ke bahasa gitu. But matematika itu ternyata mengasihkan juga. Perlahan-lahan saya Mhm. sudah mencintai matematika, jatuh cinta pada matematika. Maaf, suara saya agak sember-sember ini flu sedikit ya. Next, buku antologi saya yang berbarengan dengan beberapa teman yaitu Work from Home itu pas pandemi saya bikin ya, WFH. Kemudian Merawi Hujan pada Rindu yang Terlalu, itu Mhm. antologi pendidikan bersama teman-teman juga. Kemudian Arunika Song Dwija itu antologi puisi tentang tahun baru, malam tahun baru dan tahun baru, kemudian harapan-harapan kita di tahun baru itu. Kemudian Sang Dwija itu guru ya, jadi harapan guru. Kemudian Candramawa Kesuma itu antologi puisi tentang kepahlawanan. Bisa pahlawan bagi diri sendiri atau pahlawan sejati, pahlawan nasional dan sebagainya. Kemudian Aku Cinta Guru ini antologi bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang kemarin. Saya satu buku dengan beliau, alhamdulillah. Senang sekali Wow. rasanya. Ya, next Mas. Thank you. Campur-campur ya Mas. Bahasanya. Sih. Oke, Aku next. nggak bisa nge-next ya. Bentar ya. Ya, Ah, ya. ya, oke. Why? Kenapa kita harus menulis why? Ini agak Islam sedikit ya Mas, maaf. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Kalau ikro itu kan baca ya. Kalau Betul. nun itu lebih pada
menulis. Nah itu ilmunya kita kan sudah banyak sekali yang didapat ya Mas Dani ya. Nah kenapa kita nggak nulis buku gitu? Ya, oke next Mas. Siap, siap. Ya, bahasa language ya, bahasa hewan pasti bahasa manusia tentu saja berbeda karena bahasa kita bukan bahasa yang tidak bisa dipahami. Kalau sesama hewan mungkin ya semut sama semut bisa bicara, tapi kan antar sesama saja ya, sejenis saja. Kalau kita kan manusia kan entah itu manusia dari Indonesia, dari luar negeri kita bisa berbicara dengan bahasa itu ya. Dan bahasa kolbu itu ya hanya kita yang bisa memahami bahasa kolbu kita ya. Itu dari Allah ya. Bisa berupa ilham gitu. Ilham untuk menulis, ilham untuk eh, menceritakan segala sesuatu, ilham untuk telling stories dan sebagainya. Oke, menceritakan pengalaman kita, menceritakan perasaan kita itu. Kemudian bahasa isyarat ini yang kita pelajari di pramuka itu biasanya ya, bahasa sandi-sandi, ada sandi Morse, sandi rumput dan sebagainya. Kemudian jika bahasa isyarat menggunakan tangan ya untuk yang tidak bisa mendengar itu ya. Oke, next bahasa cinta ini. Bahasa cinta itu bahasa yang luar biasa ya. Itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya itu. Cuma kita yang merasakan itu rahasia Allah. Dan bahasa matematika, programmer ini ya, coding dan sebagainya itu agak sulit kita pelajari ya, agak susah kita pelajari. Tapi insya Allah bisa kok kalau kita mau. Ya, oke, next bahasa gaul ini bahasa alay-alay, bahasa lebay. Kalau bahasa Inggris juga ada ya Mas ya, bahasa gaul ya Mas ya. Bahasa-bahasa yang Iya, baru-baru itu ya, oke. Termasuk yang bahasa Inggris aku itu tidak sebetulnya baku. kepo itu kan juga sebetulnya bahasa Inggris ya, Mas? Sebetulnya ya. Nggak tahu saya ada yang bilang gitu sih. Ya, kepo itu singkatan dari keep of something apa gitu Mas ya. Gitu. Iya, Nah, ya, saya bahasa pernah baca uh, singkatannya. ya, bahasa Balinya ingin tahu itu melit, Mas. Melit. Jadi kepo banget itu, ih melit banget gitu seperti itu. Ya, beberapa saja kita bisa belajar berikutnya. Next, Mas. Ya, oke. Jenis dan bentuk tulisan itu beragam ya. Ini juga bisa kita ajarkan dalam saat kita mengajarkan bahasa Inggris juga ya. Jadi nanti kita translate aja ya, misalnya puisi, poem ya, sajak, pantun, kisah, cerita, lagu, naskah itu bisa juga kita translatekan ke dalam bahasa Inggris. Jadi ini semua bisa ditranslatekan. Jadi when we teach our kids, our students, we can use poem, we can use story, song. Oh, oke, okay. Next atau yang lainnya terserah short story, terserah ya. Next cerita itu bisa cerpen, cerber, cergam, cerkak, cerbung. Nah ini bisa juga ya untuk family Mbak. Siapa tahu Mbak Vivi ya. Nah ini bisa digunakan Mbak ya cerita bergambar atau cerita bersambung bisa juga cerpen ya dengan bahasa murid-murid kita sendiri gitu. Oke, try on. Iya, ya. Tentu tentu Bisa dengan itu dibikin cerita. ya tentang dari kita ajarin dulu tentunya. Ini sampel cerita saya seperti ini. Nah, coba kalian menggambar kartun biasanya manga itu Mas ya. Mereka suka itu manga. Nah, itu Iya, komik, nah modeling kemudian dulu, Bu, ya. ya modeling dulu. Jadi mungkin kita bisa buat semacam worksheet itu Mas ya, kita kasih gambar. Mhm, Coba bangun cerita dari sini. Oke, of course in English. Jadi pelan-pelan mhm. saja. Itu harus kita kasih contoh dulu dari kita. Itu kalau anak-anak kalau biasanya membangunnya sendiri itu agak susah. Jadi harus kita role model dulu Mas. Betul. Seperti itu. Harus Ya. ada modelingnya dulu. Ya, oke. Next quotes ya ini bisa juga Mbak Vivi ya. Kita masukkan quotes kita ke dalam pembelajaran kita. Oke. Bisa dikasih proverbs itu juga bisa Mas ya. Jadi sedikit Bisa, banyak bisa kan banget. untuk anak-anak yang kelas 4, 5, 6 ke atas itu bisa kita kasihkan proverbs 1. Mhm. Itu saya sedih sekali Mas karena peribahasa Indonesia itu sekarang tidak dikenal oleh anak-anak kita. Iya, setali Peribahasa 3 uang tuh kayaknya Nana nggak tahu tuh artinya apa itu. nggak tahu. Nah, sebagai guru bahasa Inggris kita bisa masukkan quotes atau proverbs itu ke dalam pembelajaran kita. Jadi nggak cuma song ya, bisa juga Mhm. masukkan quotes itu. Jadi mereka juga kenal quotes atau proverbs dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian ada rumus-rumus. Ini
bisa dimasukkan ya rumus, nggak cuma rumus matematika ya, rumus bahasa itu juga bisa dimasukkan. Kalau saya biasanya kalau untuk tenses itu, Mas. Low battery. Yeah. Okay. Your maybe? Your Yeah, laptop, yeah. Mas My Dani? laptop. Yeah, I will find something. Don't worry. Okay, next. Rumus kalau saya dalam tenses itu, Mas, biasanya saya kasih rumus SPOK itu kita translate ke SVOA. Ya, jadi saya kenalkan untuk kelas 4, 5, 6 ya, itu kan ada present continuous tense, ada simple Yeah, present tenses. tense, simple past tense, itu saya masukkan rumus-rumus seperti itu. Jadi untuk lebih mengingat saya gunakan SVOA. SVOA. Kita translate dari SPOK itu ya dijelasin dulu, dikasih keterangan dulu satu lembar itu, Mas, satu lembar full ini subjek itu apa, oke, verb itu apa, objek itu apa, adverb itu apa, tiga-tiganya saya jelaskan. Nah, kemudian untuk yang kelas 6 itu rumusnya saya kasih semua, Mas, 4, Mas. 4 rumus saya kasih semua. Simple present, present continuous, kemudian simple past tense dan future. Nah, dari situ kita kita kasihkan keempat rumus itu, kita buat kalimatnya sama, cuma beda tensesnya aja gitu. Nah, juga dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi kita padu-padankan seperti itu, anak-anak lebih ngerti. Jadi bisa menganalisa, oh ternyata kalau simple present pakai ini, past tense pakai ini gitu, Mas. Jadi lebih jelas seperti itu. Ya, kemudian ada kiat-kiat mungkin cara mempelajari bahasa Inggris yang baik dan benar bagaimana. Kemudian tips and tricks itu cara mempelajari bahasa Inggris yang benar, baik dan benar itu bagaimana, juga bisa mini dictionary, Mas. Saya biasanya pakai mini dictionary. Jadi ada buku khusus satu untuk kosakata mereka yang baru-baru seperti itu. Nah, yang menyenangkan tuh kalau tentang menu, Mas, resipi ya itu ya. Chef masakan itu senang sekali mereka. So they find some menu, some recipe in internet maybe on a majalah, new magazine or newspaper gitu ya, dipotong nanti dibuat itu. Nah, yuk kita terjemahkan bareng-bareng seperti itu. Bisa juga dipraktikkan tapi kalau di kelas tinggi biasanya. Oke, next. Pemrograman coding itu agak susah ya, tapi anak-anak sekarang ada ya, Mas, banyak pelatihan atau diklat-diklat Banyak dijual itu Bu, pemrograman. kelas-kelas Iya, coding-coding. banyak, iya, Banyak. iya. Tapi sayang untuk anak-anak sekolah gitu yang untuk orang dewasa agak lebih sulit sih, Mas. Masuknya ke otak masuknya gitu. Next artikel bisa juga dibuat ini silahkan karena ilmu yang Anda pelajari itu sudah luar biasa banyak. Kenapa enggak ya? Silahkan. You can write some article, maybe on your blog, okay, newspaper, jurnal, maybe ya. Best practice juga mungkin. Oke, next novel. Oke. Mas Dadi bisa juga nih bikin novel nih, Mas. Sambil-sambil gitu kan di luar negeri kan banyak sekali ini ya pengalamannya, kemudian itu dibikin ke buku diary aja, Mas, ya. Pengalaman pas ini jadi kan nanti suatu saat kayak Laskar Pelangi itulah, Mas. Nah, itu nanti kan dia bisa tersusun dengan baik gitu. Oke, Negeri Lima next. Menara. Ya, itu bisa juga. Next, komik, Mas, ini. Nah, ini anak-anak suka ini bikin komik seperti itu. Jadi kita padu-padankan pembelajaran kita dengan komik. Itu bagus sekali. Itu ada di website juga cara membuat komik juga ada. Cara membuat buku yang menyenangkan juga ada loh sebetulnya. Nanti kita cari websitenya ya. Oke, next mini dictionary tadi kamus yang sudah saya berikan tadi. Kemudian books maybe buku panduan, buku modul, etc. LKS, worksheet itu bisa dikumpulkan nanti jadi buku dan jadi cuan. Oke. Next kalau majalah Bu itu Reni, agak sorry, ya, aku potong. Kayaknya ya. materi yang Bu Reni bikin itu udah diupload belum? Kan kita punya tuh database yang apa namanya, teman-teman yang punya karya itu bisa diupload di situ di kelas masing-masing sehingga nanti untuk tutor berikutnya kalau misalkan mereka butuh apa namanya, butuh materi itu bisa dipakai. Iya, ini tapi kan dulu bahasa Indonesia, Mas, yang kemarin. Nah, kan saya campurkan ke bahasa Bukan Inggris jadi yang barusan Bu Reni bikin yang untuk kelasnya Bu Reni kemarin yang sampul buku, itu kan sebuah oh, karya. Nah,
Nah, ada baiknya mungkin nanti aku ini deh di grup kan kemarin kalau nggak salah Mister Diva dari kelas A2 itu kan dia juga bikin sesuatu terus dia upload ke database-nya Oh kita di gitu. sini. Oke. Jadi PPT kita dimasukkan ke situ ya Mas ya. Oke, next ya. Ya Ya, insya Allah boleh. nanti. Ya, jadi bisa berbagi dengan teman gitu ya. Ya, oke. Betul. Ya, oke, next Mas. Ya, oke. Kapan mulai nulis? When we start to Siap. write something. Waiting for the idea or maybe mood. Or maybe next, if I have more time when I retired or now. Up to you. Oke. Aku yang nomor 2 Bu, nunggu mood. Ide sudah ada dari dulu tapi nggak kelar-kelar. Nggak mood ya, moody. Oke, next ya. Itu pilihan nih Mas. You can choose. It's up to you. Oke, next Mas. Ya. Ya, ini kendala menulis. There is a trigger Mas ya. Maybe you shy to express your opinion, to express your feeling. Seperti murid-murid kita ya. Mbak Vivi tadi ya, Mbak Evi ya. They afraid to express their feelings, their opinion, their idea. Itu harus digali di ini, gimana caranya seorang guru nanti bisa menggali mereka agar bisa bersuara gitu ya. Or maybe they have no time, or they think they can write, or maybe confused, or maybe galau. Galau bahasa Inggrisnya apa Mas? Galau, Kalau bingung inferior, ya confused bisa. inferior maybe ya, Insecure, agak-agak mungkin insecure. insecure, nggak percaya diri gitu ya, oke. Ya itu bisa juga jadi kendalanya. Oke, beberapa kendala itu bisa dihilangkan gitu ya. Itu dari dalam diri kita sendiri. Oke, next. Oke, there are some media to express our opinion, our feelings, and our experience, Mas ya. Oke. Ya itu tadi yang saya bilang bahwa kita sudah punya pengalaman banyak, sudah punya ilmu banyak ya. Wah, ya silakan di-share ke beberapa media sosial, IG maybe, Facebook maybe. Oke, that's up to you. Jadilah KBM ya. Diary, modul, komik bisa dibuat. Ya, kalau yang suka gambar-gambar itu, sketsa itu bagus sekali, itu bisa di-share juga. Oke, next Mas. Silakan dicoba contoh aja ya. Ya, tahapan menulis, cari ide nih yang susah ya Mas ya. Cari ide, cari waktu yang tepat dan sebagainya. Oke, judul usahakan bombastis ya. Seperti saya tadi Finding Morman, nggak cuma Finding Nemo ya Mas ya. Finding Morman itu juga menggugah penasaran pembaca. Ya ini bikin draft kasar berupa coretan-coretan itu bisa di diary atau di kertas-kertas lepas seperti itu nanti bisa kita kumpulkan. Saya sedang mencoba untuk membuat buku itu Mas ya tentang ITC nanti insya Allah nanti pelan-pelan kalau Wow. terkumpul jadi apa namanya satu buku kan lumayan nih Mas untuk pembelajaran teman-teman juga gitu. Next Siap. Nanti nulisnya bisa teman-teman di bisa mana? dilibatkan loh Bu, nanti kalau misalkan Iya misalkan bisa butuh nanti. kolaborator gitu. Iya bisa nanti Mas. Jadi dari teman-teman dari pengalaman teman-teman ini kita bisa rangkum kemudian ada kendala, ada solusi itu Oh, bisa jadi juga kita semacam antologi per batch gitu ya? Kayaknya menarik ini. bisa Antologi dari tiap hmm, batch. dari tiap Wow. kelas. Bisa itu Iya. Mas. Iya. Kenang-kenangan dari ITC Wah, 9 ya. Kita iya. bikin buku. Iya. Iya. Jadi Siap. ada pembelajarannya juga, ada kendalanya juga, ada solusinya yang Mas Dani berikan itu bisa juga kita jadikan buku Mas. Insya Allah ya Mas ya. Oke, next. Wow, siap. Ya, mencari ide ini seperti yang kita pelajari bersama dalam bahasa Inggris biasanya ya. Untuk anak-anak kita yang story biasanya ya. Kemudian kalau yang kelas 7 ya, 7, 8, 9 itu sudah ada ya Mas ya. Membuat descriptive text, ya genre gitu ya. Naratif text.
expository, use item dan sebagainya itu sudah ke yang lebih tinggi. Kalau yang kelas elementary ya masih sebatas diri sendiri lah gitu. Jadi yang digali ada tentang diri sendiri, yang simpel-simpel dulu Mas. Kalau yang lebih tinggi itu mungkin lebih explore, bisa dieksplor lebih lebih lagi gitu Mas ya. Oke. Dari mana sih materi? Dari blog, dari googling ChatGPT itu sekarang udah luar biasa ya Mas, itu sangat membantu kita, sangat membantu sekali. Cuma ya harus diedit-edit sesuai diri kita lah, nggak 100% ChatGPT itu jadi itu kan kental plagiarisme juga ya. Jadi 100% plagiarisme itu kalau ChatGPT. Jadi pintar-pintarnya kita lah ngedit, memparafrasekan kalimat itu, kemudian diedit-edit sedikit lah dengan gaya-gaya kita. Jadi nggak 100% ChatGPT. Nah itu materinya dari situ bisa kita berikan ke siswa kita untuk dieksplor gitu Mas. Next Mas. Nah ini kemarin saya minta teman saya ini ya, teman saya untuk sesama bukan bukan murid saya ini teman saya sesama guru kemarin untuk membuat itu tadi yang saya tanyakan itu coba nama dan sebagainya. Nah, ini kegiatannya ini seperti ini. Nah ini sama yang sesudahnya Mas, sebelumnya Mas, sesudahnya maaf. Next next. Ini yang contoh satu ya, yang slide berikutnya Mas coba. Nah, ini revisi yang saya buat. Kalau tadi kan dia ada saya, ada aku dan sebagainya. Nah, ini yang benar adalah ini, Mas. Nah, kebiasaan kita menerjemahkan telling time itu sekarang jam berapa? Nah, itu yang harus kita perbaiki. Sebetulnya tidak jam. Kalau jam yang ini Mas yang di bawah ini ya. Ini jam itu benda. Nah, teman-teman itu suka salah menerjemahkan sekarang jam 7, sekarang jam 8 dan sebagainya. Yang betul adalah pukul ya Mas, pukul 8, pukul 7. Nah ini Oh, itu yang baku Bu kemudian ya? ya itu yang baku. Nah jadi kemudian titik komanya juga harus betul. Itu jadi kalau we translate from English to Indonesian, we should know, we must know tanda baca itu ya. Oke. Harus ada titik komanya dan sebetulnya seperti kemudian huruf besar itu juga ya di awal kalimat, kemudian titik 2 ini menempel di huruf yang ini ya Mas, menempel seperti ini, kemudian koma, baru spasi dan sebagainya itu harus Ya. benar-benar kita pahami sebagai guru, apalagi guru bahasa Inggris ya. Translate-nya kan banyak sekali dari bahasa Inggris ke Indonesia. Jadi ya kita ngajarin nggak cuma ngajarin bahasa Inggris doang gitu, tapi juga harus mencintai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita translate-nya benar gitu loh Mas. Paling enggak kan tahulah kata-kata baku gitu ya. Itu Mas, ini contoh saya tadi, kemudian yang sebelumnya tadi ada atas itu aku, kemudian bawah ada saya, itu nggak boleh. Harusnya kalau aku ya Yang ini ya. aku semua, kalau saya semua itu. Ya ini kedua, ini iya ini yang benar seperti itu, saya bantu seperti itu. Oke next Mas. Nah ini bagian-bagian buku. Ini saya dapat dari ikut MGI Mas, Media Guru Indonesia. Saya ikut pelatihan menulis satu guru satu buku, sagu-sabu. Kemudian saya juga menjadi panitia di beberapa kegiatan itu. Dari yang buta sama sekali tentang perbukuan, ya, jadi saya ngerti cover depan, kemudian blurb dan sebagainya itu. Ya cover belakang namanya blurb, kemudian dan sebagainya ini cara membuat sinopsis dan sebagainya juga. Alhamdulillah bermanfaat buat saya untuk saya bagikan kepada teman-teman saya seperti itu. Jadi ini yang ada dalam buku seperti itu. Kadang nah saya juga pustakawan Mas kebetulan di SD saya. Jadi saya ngajarin ke anak-anak ini loh cover depan, ini cover dalam, ini ISBN-nya seperti itu. Jadi mereka kenal lah bagian-bagian buku. Jadi kalau nyari buku kan biasanya dibalik gitu Mas. Coba halaman berapa dan sebagainya. Nah itu kan ada daftar isi anak-anakku sayang. Jadi saya mengenalkan seperti itu. Itu sebagai senang loh Mas kalau mereka dikasih seperti itu. Coba depan itu namanya apa? Cover, kayak daftar isi dan sebagainya. Jadi lebih memudahkan mereka untuk mencari bab-bab yang mereka inginkan, kemudian materi yang mereka inginkan seperti itu. Jadi ya itulah Mas belajar menjadi guru itu tidak cuma mengajar tapi mendidik dan juga
memberikan sesuatu yang baru untuk mereka, ilmu pengetahuan yang baru untuk mereka. Oke, terima kasih Mas. Berikutnya. Ya ini contoh publishing buku ini luar biasa Mas, tebal sekali bukunya sekian. Itu karena dia sudah ilmunya sudah banyak ya, banyak sekali. Jadi tentang buku editing ini wajib sih Mas sebetulnya dimiliki oleh guru bahasa terutama, nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga harus punya sebetulnya buku ini. Jadi bagaimana cara kita menerjemahkan dengan baik dan benar itu juga harus kita ketahui. Oke Mas, berikutnya. Ya ini, mari kita peduli. Sekarang PUEBI namanya ya. Iya, mari kita peduli EYD, EYD 5 sekarang Mas, sudah 5, kemudian Happy Early Birthday. Oke, thank you. Ya, kemudian KBBI, kemudian cintai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini tanggung jawab kita sebagai guru bahasa Inggris ya. Jangan menerjemahkan asal-asalan, kemudian juga kami kita itu ya itu Mas ya itu kadang saya juga menerjemahkan ke kalau anak-anak orang juga Indonesia agak sekarang kan rata-rata suka pakai kita padahal itu yang dimaksud kami. Ya kita Ya kan? padahal kita nggak ikut ya Mas, saya nggak ikut ya gitu. Iya, kita lo aja kali gue enggak, itu sudah bener itu si artis siapa itu, kita lo aja kali gue enggak. Iya, salah kaprah itu lah makanya karena memang kadang ya tidak peduli dengan bahasa kita sendiri, terlalu keasing-asingan gitu Mas, terlalu ya kalau kita kadang terlalu Inggris gitu ya kan Mas ya, apa-apa sedikit bahasa Inggris Dan satu memang lagi kita Bu, ya. don't speak bahasa itu yang saya sering sekali Iya, mendengar orang iya. untuk menyebut Oh ya, iya. bahasa itu kan Bahasa Indonesia. language, don't speak language. Iya, What do you mean ya language ya? Don't speak Indonesian. oke. Kalau teman-teman ngecek di Iya, kamus iya. itu ada dua. Kita bisa Hmm. menyebut Indonesian atau Mhm. Indonesian language. Tapi we Yes. never say bahasa atau Bahasa. Oh bahasa ya. Indonesia ada. Bahasa Indonesia itu kan istilah kita pakai di bahasa Indonesia masih gini. Misalkan I speak bahasa Indonesia boleh, I speak Indonesian or Mhm. Indonesian language. Ya, ya. Tapi we never Mhm. say we speak bahasa. Iya, Bahasa tuh oke. malah refernya ke bahasa Melayu, ya kan? So many language. Oke, thank you. Iya, Mas, saya sering itu di TV terutama artis-artis itu ya. Oh, Mas, kenapa ya mereka menggunakan bahasa untuk menyatakan bahasa Indonesia? Betul Karena itu, tidak ada yaitu yang mau mengoreksi. Jadi satu, mereka abai, kedua, orang hmm, menganggap itu lumrah sehingga sesuatu yang lumrah itu akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Padahal awalnya itu salah kaprah. Kayak event organizer, ya, event. IO, Karena event event. itu kan tanpa T, event number, Pernah, odd number, ya kan? pernah juga Ya kan? pernah Ya, pernah. atau ya event. Itu kan artinya itu Eh, event. Nah, orang kan karena tidak ada yang mengoreksi akhirnya gue kerja di IO event organizer dan tidak ada yang mengoreksi akhirnya yaitu menjadi sebuah kebenaran. iya betul Mas. Itu menyedihkan sekali sebagai seorang guru bahasa Inggris itu. Aduh, gimana Betul. dikacau. Iya, itu kadang yang kita tidak peduli, kita abai seperti itu. Nah, makanya saya coba ajak teman-teman untuk pedulilah dengan bahasa Indonesia kita. Ya, oke lah kita guru bahasa Inggris, tapi jangan meninggalkan uh, the first, the first the first ya Mas ya. Kalau the first kan bahasa ibu ya, Ya, the first. ya Bahasa apa ya? kita bahasa Ya our Indonesia. national language. Oke, ya saya harapkan seperti itu. Jadi bolehlah kita belajar bahasa Inggris sebagai guru bahasa Inggris juga mengajarkan bahasa Inggris. Cuma rootnya jangan sampai hilang gitulah dari dalam kita itu uh, apa ya ciri nasional kita ya Mas, kebangsaan kita jangan sampai hilang lah. Itu harapan saya seperti itu dengan uh, memberikan ini biar kita peduli dengan bahasa kita sendiri gitu Mas. Oke. Tadi yang Mas Dani bilang ATM ya. Amati, terapkan dan modifikasi. Boleh ditiru, boleh diterapkan, Tiru. boleh dimodifikasi. Ya, tiru kemudian dimodifikasi dengan Modifikasi. ya bahasa kita sendiri, gaya belajar atau gaya mengajar kita sendiri. Tiap-tiap orang punya gaya belajar sendiri, punya gaya mengajar sendiri. Mungkin gaya mengajar saya berbeda dengan Bu Evi, dengan Mbak Wike gitu ya. Jadi ya punya apa ya, punya ciri khas sendiri-sendiri yang menurut kita nyaman lah untuk kita mengajar gitu, seperti itu. Ya, oke, berikutnya Mas.
Ya. Nah, ini yang sering sekali harus kita pahami sebagai guru bahasa Inggris ya, kalau sedang menerjemahkan. Kebetulan ada preposition ya Mas ya dalam bahasa Inggris. Nah, ini kalau Mhm. kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia itu harus dipisah Mas penulisannya. Jadi di sana, di rumah, di mana-mana ini kata ulang harus pakai tanda hubung. Kemudian di kene ini Mas yang sering saya temukan di story teman-teman ya. Sedang di kene itu enggak ada. Di kene itu kan bahasa Jawa ya, neng kene gitu ya Mas. Itu di kene kenapa orang-orang kalau di mari itu masih itu Mas bahasa Betawi Mas ya, di mari ya? Setahu Di saya itu mari, Mas. nggak tahu, Iya. Sunda mungkin ya? Itu, Cuma ada saya yang juga Bang Sedih, terus apalagi itu yang lagi viral itu, bahasa Bang alay Mas. Sedih, terus Jujur Li. Aduh aduh. Yang saya ini juga be like Mas. Be like, Oh, Be be Like, oh like, ya, jadi be like Mas. iya, Be like Be itu Like. juga ya kacau deh itu ya. Ya bagaimana lagi memang bahasa alay. Mhm. Ini yang saya harapkan teman-teman saat mengajarkan preposition, translate-nya itu ini dipisah ya, Mbak 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 semuanya. Kalau Mas Dani sudah pinter ya Mas ya, udah tahu lah gitu. Mbak-mbak Sama aja semuanya Bu, saya juga belajar. sama aja ya kita belajar, oke ya. Kita semualah gitu. Iya, di sana, di rumah, di mana-mana, di kene dan sebagainya itu salah kalau di kene ya. Kalau bisa itu dipisah penulisannya. Tolong nanti hati-hati saat mentranslate ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Next tanda baca, ini tadi yang Mas Dani katakan tadi bahwa harus perhatikan tanda baca. Benar Mas, saya 100% setuju harus memperhatikan tanda baca. Kemudian sekadarnya ya, bukan sekedarnya. Jadi ala kadar bukan ala Nah, kadar. iya, Oke. heeh heeh, iya. Ya, sekadarnya. Kemudian izin, nah Apotekar, ini terus apotik, apotek, atlet, apotik. atlet. Iya, Nah, betul. Itu sering keliru. Kemudian izin nih Mas yang sering sekali itu pakai C. mhm Pakai C, mhm izin. Saya minta izin. Harus mhm. betulnya adalah izin. Kemudian ya monggo. Kemudian kata ubah itu asal katanya ubah bukan rubah, tapi yang kebiasaan teman-teman adalah rubah Mas, dirubah. Itu yang kebiasaan yang Coba eh, Fox. rubah Fox. Oke. Ya, ini harus kita waspadai hati-hati dalam menerjemahkan translate ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan nah ini contohnya ya, nggak usah pakai hari. Nah itu Mas yang saya ajarin itu everyday ya, everyday kan setiap hari ya. Nah ketika Hmm. setiap hari Minggu mereka bilangnya everyday Sunday gitu. Jadi agak rancu juga di situ. Everyday Sunday. Karena setiap hari kan everyday Bu. Nah setiap hari Minggu apa everyday Sunday. Itu menanamkan konsep every Sunday, every Monday itu juga harus pelan-pelan harus uh, biar mereka tuh paham seperti itu. Kemudian juga tanggal itu nggak perlu pakai tanggal. Ini langsung saja besok hari Sabtu dan sebagainya pukul sekian. Nah itu untuk jam tadi ya telling time ya gunakan kata pukul. Kemudian ya seperti itu. Yang salah ini adalah Itu pakai WIB hari. kayaknya singkatan, Bu. Berarti ya biasanya Ya, di kapital ya atau gimana? ya ini salah juga Mas ya. Oke, terima kasih koreksinya. Nggak usah pakai hari, nggak usah pakai tanggal, nggak usah pakai tahun, kemudian jam itu juga salah. Ya, nanti ini diubah jadi WIB huruf besar ya Mas ya. Oke, itu saja yang ingin saya Dulu sampaikan. ingat diajari guru saya, misalkan Kak kita sudah punya para itu kan sudah plural, artinya nggak perlu para Nah, siswa-siswa gitu, ya, atau iya. para bapak-bapak gitu. Nah, Jadi ya, bapak-bapak atau para bapak gitu ya. oh, iya. Itu yang agak sulit juga mengajarkan singular and plurals itu Mas ya. Itu yang Mbak tadi Mhm siapa? This and those itu ya. Itu juga harus kita mhm ajarkan itu itu agak menanamkan konsep ke siswa kita juga harus lebih ini intensif. Jadi harus pelan-pelan, slow down ya Mas ya. Jadi biar mereka juga mhm. paham bentuk ada banyak sekali ya yang ditambah dengan S, ada yang tambah dengan EX, kemudian ada yang tambah untuk yang X itu Mhm. Mas X tambah ES, Dan kemudian ada yang CH. singular aja kalau itu dia uncountable. Ya, ada yang ditambah dengan EN, ya, chicken,
children itu juga harus Iya, kita heeh, betul. ajarkan itu, kemudian ada yang berubah tidak ya Mas ya, kayak fish itu kan nggak bisa fishes ya Mas ya? Fish, Fish oh, fish, fishes itu kalau jenis ikannya berbeda, misalkan ada ikan arwana, ikan lele itu bisa pakai fishes, tapi kalau so satu many jenis ikan dia tetap pakai fish. fish, masih banyak ya, oke Kalau next, sheep kemudian sheep itu sheep, juga deer, tetap ada beberapa yang memang deer juga. ya. Ya yang susah itu yang berubah misalnya kayak mouse become mice Mice, itu harus heeh, nah itu harus person kita harus people. ya itulah itu harus kita ajarkan dulu sebelum kita ngajarin this and those gitu. Jadi mereka kenal dulu seperti itu. Jadi ya gimana ya Mas? Jadi kalau saya ngajarin itu ada prasyaratnya dulu Mas. Jadi misalnya sebelum Mhm, ngajar story atau naratif, saya ajarin mereka harus tahu, simple past dulu heeh gitu, heeh, verb dulu. ya, Sebelum simple past ya harus ada verb satu, verb 2 dulu seperti itu. Jadi bertahap gitu loh Mas. Jadi nggak serta-merta langsung naratif hantam kromo itu juga kita nggak bisa. mhm, Dan yang tadi this and those itu ya kenalin dulu this-nya, yang satu dulu this is. Dan dan en itu juga harus kita kenalin juga itu Mas artikel. itu. Ya artikel itu. Itu aduh sebelum masuk ke plurals itu harusnya kita kenalin dulu itu. This and that kemudian en kemudian baru kemudian kita masuk ke bentuk jamak tadi ya Mas ya, plurals kemudian masuk ke this Mhm, and those. There is, there are itu juga itu juga harus waduh itu, ya ada, agak-agak ribet gitu. Tapi so far so good ya, agak-agak susah di awalnya, tapi dengan mereka ngerti bahwa ini perbedaan di sini, ya insya Allah bisalah diikuti, bisa enjoy gitu Mas. Oke, next Mas Dani. Setengah 10 ya, kemalaman gak nih? Oke, next Mas saya Dani. tidak Ya, writing as a therapy. Jadi kita mungkin ada beban perasaan di dalam hati kita, beban di dalam pikiran kita bisa express our feelings, our emotional, our sickness gitu ya dengan menulis. Jadi melegakan. Writing is therapy itu melegakan diri kita. Nah, dengan berbagi, ini saya ikut ITC ini itu termasuk berbagi juga kan. Kita bikin PDF itu juga kita prepare ya Mas ya. Kita bagaimana membuat murid-murid kita senang, membuat murid-murid kita antusias itu juga sudah suatu bentuk ekspresi kita menyalurkan sickness kita, menyalurkan kegundahan kita, menyalurkan kemarahan atau apalah yang ada dalam hati kita, pikiran kita menjadikan ke dalam bentuk PDF yang bagus gitu. Jadi nanti anak-anak senang gitu gimana. Jadi saya sambil bikin PDF sambil bayangkan nanti anak-anak kalau mewarnai ini gimana ya, kalau menggambar itu gimana ya, itu jadi semacam apa ya, obat buat saya gitu Mas. Jadi ya kalau saya sih pengalaman sakit itu udah luar biasa Mas. Yang asma, yang ambien, yang kanker payudara, yang apalah itu sudah cukup membuat saya jadi seperti sekarang. Jadi alhamdulillah kalau masih ketemu dengan saya di umur yang sweet 17 ini, alhamdulillah masih bisa bertemu dengan teman-teman, masih diberi umur panjang dan bisa berbagi dengan teman-teman, itu alhamdulillah. Jadi masuk ITC ini saya bilang Mas Dani, saya senang sekali, itu adalah obat buat saya, itu benar-benar obat Mas Dani. Saya nggak bohong gitu. Jadi benar-benar alhamdulillah, menyenangkan buat senang bisa saya membantu, Bu. ketemu anak-anak itu ya Allah, seneng banget. Jadi ada rasa kangen. Kemarin Mas Kolit tadi saya di grup ya. Apa kabar Mas Kolit Bunda itu tadi kan dia sakit sekeluarga kemarin kena flu semua. Dia nggak ikut. Itu yang paling antusias, yang paling aktif itu Mas Kolit itu. Mmm, Jadi keinget anak saya dulu saya pernah punya anak yang nomor 2 itu meninggal di usia 1 hari. oh, Jadi Jumat lahir, sorry to Sabtunya hear. meninggal. Oke, cowok Mas. Jadi seneng kalau ketemu anak-anak itu. Itu salah satu alasan saya
senang sama anak-anak gitu. I love kids. Oke. Jadi ya silakan ekspresikan apa saja perasaan Anda, pikiran Anda, pemikiran Anda ke dalam sebuah buku. Tulis, write it down. Oke. Next, Mas Dani. Ya, ini buku saya, cover buku saya. Cover. Cuma cover. Silakan siapa tahu nanti ITC gitu Mas ya. ITC 9 kita bikin. Oke, insya Allah. Next Mas Dani. Ya, ini Pramudia Nantatur, ini cuma quotes-quotes saja yang saya ambil buat menyemangati kita semua. Ya, hasil Teman-teman karyanya. saya dulu yang kan ada di program di Universitas Negeri Malang itu namanya BIPA, ikut program BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia untuk pengantar asing. Jadi murid-murid BIPA itu mereka bacaannya Bapak ini, Pramudia Nantatur. Kalau di luar negeri orang ini itu legend. Kita malah yang Iya. nggak ngerti karya-karyanya. Kalau di luar negeri dia sangat termasuk salah satu sastrawan yang karya-karyanya itu dipelajari bahkan di tingkat-tingkat universitas itu kayaknya. Di luar negeri Mas. Ya. Kalau saya senangnya yang itu dulu. Kayak buku-buku Moby Dick itu Huckleberry Finn itu ya itu. Oh, Huckleberry Finn ya. Sherlock Holmes itu. The Famous Five, 5 sekawan. Itu ya, itu masa kecil saya itu Mas. Masih ada Mas di sana Mas? Di Inggris sana masih ada? Di sini budaya buku sangat subur Bu. Jadi kayak contohnya kayak saya di Art Center ini kemarin kan saya pernah ikut kayak jadi volunteer, jadi karakter gitu, pakai kostum untuk menghibur anak-anak kecil-kecil gitu. Jadi mereka ada pameran buku, terus ada workshop kecil-kecil gitu untuk anak-anak. Jadi mereka jualan buku, terus pameran-pameran, mungkin peluncuran-peluncuran itu sangat ramah anak dan ramah buku kalau di sini. Jadi saya ngiri gitu loh. Universitas itu sangat mengayomi orang sekitar. Bahkan saya lihat ada yang salah satu teman di kampus lain itu mereka punya program ngajar bukan bahasa Inggris sih, matematika untuk orang-orang yang kurang mampu. Terus kayak teman saya nih ikut council kota Coventry ini, dia ngajar orang-orang imigran yang dari beberapa negara konflik gitu. Jadi mereka ada kayak center-center dan teman saya itu dibayar, bahkan bayarannya itu full. Itu padahal ngajarnya nggak full, tapi bayarannya full. Itu yang ngajar bahasa Inggris untuk orang-orang yang itu tadi, imigran di sini kan banyak gitu, yang mungkin tidak mampu atau gimana gitu. Sangat gitu ya Mas ya. Sekali. Iya. Kalau kita yang ngajar-ngajar di bawah jembatan itu ya dari duit kita sendiri komunitas. ya Mas. Yang komunitas itu. Harusnya council kota itu dinas itu punya anggaran untuk jadi anak-anak tuh nggak sampai jadi gelandangan, anak-anak terlantar, jadi istilahnya anjal gitu ya, anak jalanan gitu. Karena mereka tetap diayomi meskipun mereka nggak bisa ke sekolah, mereka tetap diajar gitu loh, mungkin seminggu sekali atau gimana gitu. Saya baru kepikiran gitu, oh bisa ya ternyata ya gitu. Oh iya. Oke, bikin saja nanti pas di Indonesia. Dari sana bikin komunitas Pulang seperti gitu itu ya, sih. iya. Gini aja, di join bupatinya masing-masing. Ayo kita gabung bikin seperti ini contohnya. Nah, itu bisa di-share juga Mas Dani pengalaman di sana nanti bagus ya. Nanti bisa Iya, kita ikutin kebetulan di bupati sini. saya orang muda Bu. Dia anaknya itu Pramono, aku nggak tahu siapa, Bupati Kediri. Jadi ya mungkin Kediri. karena orang muda akhirnya lebih nyambung gitu. Dia sering ngadain forum ngobrol sama warga. Jadi kayaknya mungkin pulang ini ya terima kasih juga karena berbagi. Jadinya saya ada kepikiran, oh ya kenapa tidak saya dekati aja Bapak ini. Iya, lumayan loh Mas, bagus itu idenya. Iya, kenapa ya tempat kita seperti ini di Indonesia ya, walau jadi komunitas-komunitas yang saya lihat itu yang ngajar-ngajar anak kayak TBM barang itu Mas, Taman Baca Masyarakat itu juga pribadi itu, keluar dari kocek pribadi itu juga. Kebanyakan memang pribadi Bu. Ya Nggak ada kita kan ini kan uang pribadi semua ini. Volunteer, nggak ada dananya. Nggak ada dukungan dari pemerintah ya. Ini volunteer tapi luar biasa, ini pengalamannya luar biasa.
berbagi ide dan itu pengalamannya Mas, dari Mas Dani, dari Mbak Nada, dari teman-teman semuanya itu luar biasa. Nanti kita sharing-sharing ilmu yang lain ya. Gak cuma dari saya, gak cuma dari Mas Dani, teman-teman mungkin bisa berbagi juga seperti itu. Jadi kita tambah ilmu, tambah teman, tambah ilmu. Banyak sekali yang semoga bermanfaat lah buat kita ke depannya. Amin. Oke, berikutnya Mas Dani. Last one, oke, thank you. Nah ini jutaan kata berhamburan di lisan sin atau berbekas. Nah itu pantun ini. Cakep. Iya, thank you, terima kasih. Itu saja pesan saya bahwa sebagai seorang guru bahasa Inggris, kita kalau translate itu ya yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. So, seperti itu Mas Dani. Jadi kesedihan saya sebetulnya itu kalau di chat WA grup itu ada teman-teman yang abai. Itu padahal guru ya. Beberapa grup saya kan teman-teman guru itu mereka abai dengan tanda baca, malah pakai AX itu Mas. Apa X itu berarti nya Mas? Kan enggak ya, X kan tetap X ya. Jangan kan gitu Bu, itu Kata masih X. mending lah karena bahasa ini ya, bahasa sosmed atau bahasa chat itu memang ya itu ada fenomenanya tersendiri gitu, disingkat-singkat untuk efektivitas. Yang saya bikin saya ngenes itu sebagai orang muslim salam kok pakai S, padahal kita tahu S itu mohon maaf artinya kan pantat. ASS ada ya, yang ini kayak what? Apalagi itu yang bilang guru bahasa Inggris, itu saya pernah lihat tuh di forum guru bahasa kayak what? ya Parah itu kadang. salam pakai S. Nah itulah Mas ya. Jadi ya dari diri kita sendirilah kemarin kita perbaiki segala sesuatunya. Jadi kalau bisa ya sama teman-teman ya dijapri. Kalau di grup mungkin dia agak malu nanti Mas. Kalau dijapri mungkin dengan pelan-pelan itu seperti itu. Ya saya harapkan teman-teman juga bisa belajar EYD, bisa belajar PUEBI lagi, bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau translate atau ngajar ke murid-muridnya juga yang baik dan benar. Itu saja Mas pesan saya malam ini. Terima kasih Mas Dani. Terima kasih teman-teman. Wow, sangat menginspirasi dan kebetulan memang ini yang sedang saya lakukan dan yang saya butuhkan sih gitu. Ada beberapa ide cuman belum terrealisasi. Jadi ya mungkin ini sudah sudah takdir mungkin ya dari Tuhan bahwa kita ketemu itu agar bisa saling belajar dan saling mengingatkan gitu. Terima kasih banget sih atas sesinya yang kebetulan nggak tahu kenapa saya beberapa hari ini ya biasalah frustasi ya, tinggal sendirian, jauh keluarga, terus tugas nggak kelar-kelar. Jadi kayak dapat beberapa pencerahan gitu dari Tuhan. Ya. Iya, ditulis saja Mas. Ceritakan ke kami. Nah, itu lebih. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan nih dari Bu Reni ya. Mungkin teman-teman kebetulan lagi nulis, mungkin ada kendala, silakan. Tidak lengkap rasanya kalau sesi sharing kita tidak ada question and answer-nya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya mau nanya tapi izin off cam bisa? Ya, nggak apa-apa. Silakan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bu Reni atas diskusinya dan juga materinya about writing. I really need that because I will be joining my masters and as you know that kalau master kan pasti banyak tugas essay, writing, and etc. So I really need this material. Mas Dani sampai senyum-senyum. Masalah saya sekarang. Iya. Nah, kalau dari saya lihat untuk Bu Reni lebih ke free writing ya Bu. Kalau misalnya dari academic writing sendiri, apakah Ibu ada pengalaman atau hal yang bisa di-sharing gitu? Thank you. Ya, kalau academic writing ya kayak bikin modul itu bisa Mbak. Ya, kalau modul kalau skripsi, tesis mungkin Mas Dani lebih ini ya, paham ya Mas ya. Sama saja Bu, saya juga nggak ngerti apa-apa, makanya saya stres di sini. Kalau untuk saya kalau ini jurnal nih Mbak yang agak
berat itu jurnal. Sebetulnya sama seperti skripsi ya, cuma karena bahasa akademik itu bahasa formal ya Mas, resmi sekali, jadi harus benar, kaidah-kaidahnya juga harus benar, harus tepat seperti itu. Jadi ya memang harus dipelajari Mbak Nanda. Jadi nggak bisa freestyle gitu, nggak bisa. Kalau buku-buku atau apa namanya, cara kita ngajar dan sebagainya ya mungkin bisa freestyle kita. Tapi kalau akademik itu baku tatanannya. Kayak biasanya ada buku panduannya ya kalau untuk penulisan-penulisan seperti itu. Jadi ada semacam template itu ya Mas ya, template-template khusus yang sudah diberikan oleh masing-masing institusi gitu Mas. Begitu Mbak Nada. Iya, template. Oh, itu kayaknya pembicaraan kita 2 minggu yang lalu ya, atau kapan ya, sama Miss Nurul ya, yang juga kuliah di sini. Iya, Sesuai template. tentang writing juga. Ya, terima kasih Bu Reni. Oke, Mbak Nada, next ya. Saya tagih nih. Nah, nanti kita todong Bu, jangan khawatir. Itu pengalaman camp itu bagus juga ya untuk di-share ya Mas Dani ya. Jadi nanti pengen deh bikin di sini nanti. Ya, yang Batu kemarin itu ya. Boleh. Ya bisa dibagikan, siapa tahu teman-teman juga bisa join atau daftar gitu kan. Informasi ini yang kita perlukan itu. Benar-benar menarik itu. Bentar. Baik, sepertinya ini sudah malam teman-teman, dan mungkin beberapa menit lagi laptop saya mati. Saya nyari converter ternyata ketinggalan. Jadi colokan di Indonesia kan 2 gitu, kalau di UK itu yang bentuk 3 itu. Jadi nggak cocok, ya nggak apa-apa. Tapi untungnya presentasinya udah selesai, dan tadi kita sudah ambil foto dan tidak ada penambahan member. Jadi mungkin tadi mau disampaikan terakhir moderator. Kok jadi aku jadi moderatornya? Siapa ini moderatornya? Iya, tadi mau ngomong tapi enggak. Sorry Miss ya. Malah aku ambil alih. Sorry, silakan Miss. Lihat aja. Oke. Ya, terima kasih untuk Mr. Dani untuk sesi pertama tadi sudah membuka sesi pertama. Lalu untuk sesi kedua, terima kasih Ibu Reni yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Semoga materi-materi tersebut dapat kita ambil ilmunya, lalu kita realisasikan. Dan terima kasih banyak untuk semua partisipan yang sudah hadir pada micro teaching hari ini. Udah selesai, Mister? Ya, kita udah foto juga tadi, jadi mungkin segitu dulu. Nggak ada yang ditanya lagi. Happy early birthday. Ya, selamat ulang tahun Bu Evi. Kalau saya udah selesai berapa ya? 3 hari yang lalu. Kalau 11 Agustus itu ulang tahunnya Arema Malang. Oke, ya happy birthday. Ya. Berarti udah ya? Ya udah, silakan ditutup teman-teman. Thank you and see you next week ya, tentunya dengan pemateri yang kece-kece juga. And selamat bertugas bagi yang akan mengajar nanti. Thank you. Selamat malam. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Terima kasih Bu.